Oke teman-teman, jumpa lagi dengan channel Guru Geografi bersama saya Agnes Setiawan, Guru Geografi Indonesia. Di kesempatan kali ini saya akan coba membahas kunci jawaban soal simulasi UNBK Geografi kedua kemarin ya. Nah ini jadi saya dapat soalnya dari teman. Nah ini mudah-mudahan bisa bantu kamu yang lagi mempersiapkan untuk USBN atau UN Geografi ya. Nah, kita lihat aja nih langsung. Nomor pertama, pembentukan bentang alam yang ditunjukkan tanda panah pada gambar adalah hasil proses apa nih? Ini kan sungai, ini kan sungai. Ini itu apa coba? Ini kan endapan pasir di pinggir sungai ya, itu gosong pasir. Itu kan atau slip of slope ya. Nah, berarti ini kan hasil pengerjaan erosi sungai. Nah, berarti masuk sedimentasi sungai, namanya apa? Nah, nama lain dari sedimen sungai adalah fluvial erosion. Ini berarti sedimen fluvial. Limnis, danau, marin, laut, eolian, angin, akuatis, air. Jadi kamu coba cari morfologi khas erosi ini, erosi angin, eolian, kayak batu jamur tuh ya, sand dune. Fluvial ada, ini kan meander, ini gosok pasir ya. Itu laut ada tombolo gitu kan, ada pantai speed yang memanjang gitu ya. Nah, jadi kamu tolong cek gambarnya gitu kan, biar nanti takutnya ada lagi soalnya. Nah, kamu tahu, jadi ada macam-macam morfologi hasil pengerjaan gaya eksogen itu ya. Kalau ini sungai fluvial itu gitu. Oke, nomor kedua lanjut ya. Ada pernyataan tingkat sanitasi lingkungan hidup baik, lapangan kerja terbatas, banyak investor modal besar, laju pertumbuhan penduduk cepat, dependensi rasio besar. Ditanya ciri negara berkembang mana? Ingat, ada negara berkembang, ada negara maju. Nah, kalian harus bisa membedakan ciri karakteristik keduanya. Ini pasti agak masuk mudah ya soal ini. Kita lihat mana yang masuk negara berkembang. Nomor 1, tingkat sanitasi baik. Ini kan MCK misalkan ya, mandi cuci kakusnya bagus. Ini pasti negara maju. Kalau yang bagus-bagus negara maju gitu kan. Berarti yang ada nomor 1-nya pasti salah. Kamu abaikan nih pilihan ABC. Jadi tinggal D dan E. Lapangan kerja terbatas ya. Kemudian investor modal besar bukan. Laju pertumbuhan penduduk besar cepat ya. Dependensi rasio besar, angka beban ketergantungan besar. Jadi 2, 4, 5 gitu. Kamu hanya tinggal cari karakteristiknya ya. Yang maju-maju itu yang bagus-bagus ya, ipteknya, dependensi rasionya kecil, kita kesehatannya tinggi gitulah. Kalau berkembang masih ya itulah ya, kurang bagus. Lanjut nomor 3, tentang piramida penduduk. Nah ini ingat ya, ada 3 piramida kan, konstruktif, stasioner dan ekspansi. Ini masalah kependudukan dari piramida penduduk pada gambar di bawah ini apa? Pertama, kamu harus menyimpulkan ini piramida tipe apa dulu. Ini piramida tipe ekspansi, artinya yang usia produktif paling banyak kan. Nah, apa yang masalahnya? Ini tarik ke bawah dulu ya biar gampang, biar enak. Nah, masalah kependudukan dalam gambar ini piramida penduduk ekspansi apa? Terjadi ledakan penduduk, tingkat ekonomi penduduk meningkat, angka kematian balita berkurang, angkatan kerja menurun, lapangan kerja kurang akibat banyak penduduk golongan usia muda. Ya. Nah, ini kan masuk tipe soal HOTS ya. Kamu harus menganalisa masalah apa yang muncul dari piramida bentuk ini. Nah, tentu yang kira-kira ini ya, terjadi ledakan penduduk akibat angka kelahiran yang tinggi. Ini di sini. Karena ini kan angka kelahirannya tinggi, yang ini lihat di lantainya ya, bawah. Jumlah kelahirannya tinggi. Ini ledakan penduduk. Yang angka kelahirannya tinggi. Angka kelahiran tinggi maka nanti akan merembet kemana-mana, gitu kan. Persaingan kerja susah, ya. Kemudian beban ketergantungan tinggi, gitu kan. Ya.
Jadi ingat, nah, saya ulang lagi nih. Mana? Nah, ini ya ada 3 piramida pendudukan. Mana? Ini ya. Nah, ini ekspansi, stasioner, konstruktif. Ini negara berkembang biasanya kan. Ini negara maju, ini negara yang ya negara maju juga ada sih, misalkan Jepang, Swedia, Jerman tuh minus ya. Karena mungkin dia terlalu kerjanya terlalu tinggi ya. Jadi terlalu mikirin kerja gitu kan. Ya, makanya tingkat kelahirannya, angka perkawinannya sangat rendah. Gitu ya. Jadi kamu harus tahu ciri ketiga piramida ini ya. Dan biasanya analisa dampak dan kebijakan apa yang krusial di antara ketiga piramida ini. Jadi kalau menemukan piramida ekspansi gini, kebijakan krusial apa yang paling penting? Nah, kamu harus coba membaca situasi gitu, coba membuat analisa kayak gitu. Lanjut, tentang lempeng tektonik. Ada gambar dampak gerakan lempeng seperti gambar ini apa? Ini kan lempeng apa? Ada kiri kanan saling menjauh, divergen, ya. Nah, ingat kalau divergen dia akan menghasilkan ini karena magma naik di atas lautan membeku, maka akan menghasilkan mana ini palung, lubuk, zona patahan, pembengkakan tepi lempeng, terbentuknya tanggul dasar samudra. Yang ini ya, mid ocean ridge, tanggul dasar samudra. Saya ulang sedikit. Nah, ini kan lempeng tektonik ya, kamu cek di situsnya ini ya kalau mau lihat animasinya. Jadi lempeng tektonik itu berasal dari bergerak karena ada arus konveksi panas ya. Nah, ini lempeng konvergen yang pertama, saling bertumbukan. Ini ada subduksi akan menghasilkan pegunungan api dan palung, biasanya kan ini ya. Ini kalau subduksi kayak Indonesia tuh. Kemudian kalau divergen tadi, nah ini karena saling menjauh maka magma akan naik menghasilkan tanggul tengah laut, mid ocean ridge. Kalau misalkan transform bergesekan, dia akan menghasilkan zona patahan ya, sesar, patahan, fault ya. Jadi kamu kuasai tiga jenis batas tepi lempeng ya, konvergen, subduksi ini, divergen, dan transform. Oke ya. Yang kelima, kita 5 nomor dulu aja ya. Data sistem informasi geografi, tingkat kesuburan tanah, area lahan pertanian, jumlah curah hujan, persebaran waduk irigasi, letak sungai. Diminta jenis data atribut. Ingat ada 2 tipe data statik, ada data spasial, ada atribut. Data spasial itu data yang berkaitan dengan piksel, jadi rekaman kamera, piksel gambar ya. Kalau atribut itu data lapangan, observasi, data pelengkap. Artinya data yang tidak bisa dilihat kalau hanya dengan foto aja. Contohnya apa? Kesuburan tanah dan jumlah curah hujan, ini kan harus diukur. Mana mungkin kamu dengan menjepret kamera permukaan bumi tahu jumlah curah hujan, kan harus diukur pakai alatnya kan, yang pakai tampungan itu ya, fluviometer. Tingkat kesuburan tanah apa bisa dengan kalian foto udara, foto dibuat peta digital tahu tingkat kesuburan tanah? Tidak, harus dicek langsung ke lapangan ya, itu pakai sampel. Jadi nggak bisa. Jadi yang masuk data atribut 1 dan 3. Area lahan pertanian bisa dilihat dari udara, ini data spasial. Persebaran waduk irigasi, kamu foto udara, dibuat peta map, kelihatan persebarannya. Letak sungai juga kelihatan. Itu adalah data spasial kayak ini ya. Ini kan Google Map. Nah, yang data atribut tuh ini nih, misalkan Pondok Mitra Lestari, nama-nama jalan ya, nama tempat. Ini harus cek dulu datanya ke dinas Badan Perencanaan Daerah, nanti diperoleh data, dicocokkan, di overlay dengan data keruangan yang ini ya, satelit misalkan. Nah, ini data spasial namanya. Ini data jepretan satelit spasial, piksel. Nah, digabungkanlah dengan data atribut ini ya, nama jalan. Yuk, kalau foto udara, apakah langsung tahu nama jalan? Kan nggak harus tanya dulu ke dinas gitu kan, nanti digabungkan data atribut dengan data spasial yang tadi gitu kan. Nah, jadilah SIG lengkap, ada fotonya, ada ini ya,
data atributnya, ini nama-namanya, ini data-data pendukung. Jadi cara bedakan data atribut dan data spasial gitu ya. Atribut itu data yang harus survei ke lapangan, gak bisa hanya di kamera dari atas satelit ketahuan gitu maksudnya. Oke ya. Nah, sekian dulu pembahasan soal simulasi UNBK kemarin ya, nomor 1 sampai 5. Sisanya nanti akan dilanjutkan di video selanjutnya. Pokoknya jangan lupa subscribe aja dan share ke teman-teman lain ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.